untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Nabila Salsabila, hadir Bu. Asyifa Maharif, Ibu. Nur Wahyuni, hadir Ibu. Nabila Harsyam, Ibu. Hermina, hadir Ibu. Nur Ifa Ahmad, hadir Bu. Trisiana Himelda, Hadir Bu. Mirnawati binti Mansur, hadir Bu. Nur Halisa, Hadir Bu. Biwahyuni, Hadir Bu. Indriani Safitri, Hadir Bu. hadir semua ya. Hadir Bu. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau bertanya dulu, siapa di sini yang pernah bermain di luar saat siang hari? Saya. Apakah kalian pernah melihat bayangan diri kalian? Hari ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan bayangan. Sebelumnya, Ibu akan memberitahu bahwa di akhir pembelajaran nanti, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama itu, pernahkah kalian melihat bayangan saat berada di bawah sinar matahari atau cahaya lampu? Yang kedua, menurut kalian mengapa bayangan bisa muncul? Yang ketiga, bagaimana bayangan akan berubah jika posisi cahaya dipindahkan? Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama menjelaskan konsep cahaya melalui kegiatan pengamatan dan diskusi yang benar. Yang kedua, menjelaskan proses terbentuknya bayangan berdasarkan hasil percobaan sederhana secara benar. Yang ketiga, melakukan percobaan sederhana tentang bayangan menggunakan alat yang disediakan sesuai langkah yang benar. Yang keempat, menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk tulisan dan gambar secara sederhana dan jelas. Jadi nanti kita akan melakukan eksperimen sederhana tentang cahaya dan bayangan. Di sini Ibu sebenarnya mempunyai video, tapi sebelum kita memutar video tersebut, Ibu akan menjelaskan lebih dulu apa sih itu cahaya. Nah, anak-anak, cahaya adalah energi yang bisa dilihat oleh mata kita. Cahaya inilah yang membuat kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Bayangkan jika tidak ada cahaya sama sekali, maka hasilnya akan gelap total. Kita tidak bisa melihat apapun. Contohnya seperti di ruang kelas sekarang, apakah kalian bisa melihat? Bisa. Apa yang bisa kalian lihat? Cahaya. Nah, betul sekali. Di kelas kita sekarang kita bisa melihat teman-teman, meja, kursi, papan tulis, semua itu karena adanya cahaya. Selanjutnya, Ibu akan memutar video pembelajaran kita pada hari ini. A few moments later. Adakah di antara kalian yang pernah melihat pelangi ganda? Yang di atas lebih samar dan urutan warnanya terbalik. Yang di bawah merah itu neon dan yang di atas ungu biji kuning. Wah, menarik ya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk simak dulu nih video tentang sifat cahaya. Nanti kakak akan ceritakan di video ini. Yuk langsung aja kita simak 5 fungsi cahaya. Sebelum mulai, kamu tahu nggak sumber cahaya terbesar di bumi? Iya, sama tuh teman kamu yang tempat matahari. Matahari adalah sumber cahaya utama bagi bumi. Jika tidak ada cahaya matahari, bumi akan gelap gulita. Kamu pun begitu kesulitan untuk melihat benda-benda di sekitar. Kamu bisa saja mengarah diri atau tersandung batu kalau berjalan di kegelapan. Lalu bagaimana dengan sumber cahaya di bawah hari? Apakah bulan adalah salah satu sumber cahaya juga? Jawabannya bukan. Bulan tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Ingat ya, meskipun malam hari matahari masih tetap ada di tempatnya. Justru bumilah yang berputar dan sebagian daerah bumi akan menggunakan matahari dari malam ke malam. Beruntuknya, lampu sudah ditemukan
sehingga kamu tidak perlu khawatir kegelapan saat malam hari. Berikutnya, yuk pelajari 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Ketika merambat, cahaya tidak memerlukan medium perantara. Karena itu, cahaya matahari bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang vakum di luar angkasa. Cahaya yang merambat lurus dapat kamu lihat pada sorotan lampu mobil atau motor, lampu senter, lampu sorot di panggung, lampu mercusuar di pinggir pantai, atau cahaya matahari yang masuk melalui celah ventilasi. Yang kedua, cahaya menembus benih-benih. Coba lihat jendela di rumahmu. Jendela biasanya dibuat dari kaca agar cahaya matahari dapat tembus dan menerangi ruangan. Atau pernahkah kamu melihat dasar sungai karena airnya jernih? Iya, air yang jernih dapat ditembus oleh cahaya sehingga batuan, tanaman, atau ikan-ikan di dalam sungai dapat terlihat. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai permukaan benda akan dipantulkan. Permukaan benda yang rata dan licin seperti cermin akan memantulkan cahaya dengan teratur ke satu arah yang disebut dengan pemantulan teratur. Sementara permukaan benda yang tidak rata akan memantulkan cahaya ke segala arah yang disebut dengan pemantulan daun. Sifat pemantulan cahaya yang paling mudah diamati adalah saat kamu bercermin. Bayangan dirimu pada cermin terbentuk karena pemantulan cahaya. Sifat bayangan pada cermin bergantung pada jenis cermin yang digunakan. Cermin datar memiliki sifat bayangan maya, tegak, sama besar, dan terbalik antara sisi kanan dan kirinya. Contoh cermin datar adalah cermin yang ada di kamarmu. Kemudian ada cermin cekung atau kontak, bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sifat bayangannya bergantung pada jarak benda dengan cermin. Cermin cekung digunakan pada senter dan lampu kendaraan. Dan berikutnya yaitu cermin cembung atau konteks, bersifat menyebarkan cahaya atau konvergen. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan kecil. Cermin cembung digunakan pada jalan atau cermin di tikungan jalan. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan jika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Pernahkah kamu salah mengira ke dalam kolam renang? Dari atas, kolam renang terlihat dangkal. Tapi ketika kamu masuk ke dalam air, ternyata kolamnya cukup dalam. Nah, peristiwa tersebut terjadi karena cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatannya, yaitu udara dan air. Cahaya yang dibiaskan akan membentuk bayangan dasar kolam yang lebih dangkal dari kedalaman aslinya. Contoh lainnya yaitu saat kamu melihat genangan air di atas jalanan atau pada siang hari yang panas. Namun saat menikmati, kamu tidak menemukan genangan air tersebut. Apakah cuma bayangan kamu saja? Ternyata bukan. Peristiwa ini juga disebabkan oleh pembiasan cahaya. Lapisan udara di dekat permukaan jalanan aspal yang panas memiliki kerapatan yang lebih rendah daripada lapisan udara yang dingin di atasnya. Saat cahaya melewati dua lapisan udara tersebut, cahaya akan dibiaskan. Akibatnya akan membentuk bayangan langit yang kamu lihat seperti genangan air itu. Dan sifat yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Siapa yang pernah melihat pelangi setelah turun hujan? Iya, terbentuknya pelangi adalah peristiwa penguraian cahaya matahari yang berwarna putih. Warna putih merupakan kumpulan dari beberapa spektrum warna. Saat cahaya matahari melewati butiran air di udara, cahaya matahari akan dibiaskan. Cahaya putih matahari berkisar dan terurai menjadi megikutinio karena adanya perbedaan panjang gelombang dan sudut ketika cahaya matahari dibiaskan. Nah, sesuai janji kakak untuk menjawab kenapa bisa ada pelangi ganda ya. Ternyata untuk pelangi kedua yang posisinya di atas. Nah, itulah tadi tentang cahaya dan bayangan. Jadi sekarang kita akan melakukan eksperimen sederhana. Sebelumnya ibu akan mencontohkan dulu apa yang bakal kita lakukan nanti. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana posisi cahaya mempengaruhi bayangan. Di sini ibu punya senter dan ibu punya buku. Nah, bisa kita lihat di sini dari buku ini ada bayangan yang terpancar. Ketika ibu menaruh senternya di sini, bayangannya menjadi kecil, dan ketika ibu menaruh senternya lebih jauh, bayangannya menjadi lebih besar. Jadi selanjutnya ibu akan memberikan kalian eksperimen sederhana tentang bagaimana
cahaya, dan bayangan. Di sini ibu punya LKPD dan kalian harus mengisi LKPD ini sesuai dengan hasil pengamatan dari kalian. Baik, Bu. Tidak, beda-beda. Oh, sama-sama kan di situ kan? Sama-sama bagus. Oh, tunggu, bisa bikin. Oh, tidak, beda. Kalau saya lebih saya sama, beda. Dua sama. Dua memang sama. Iya. Oh, sama yang dipakai satu Nah, sebelumnya ibu akan memberikan kalian ketua kelompok per satu kelompok. Kelompok pertama itu ketua kelompoknya Nur Wahyuni, kelompok kedua itu ketua kelompoknya Nur Ahmad, dan kelompok ketiga itu ketua kelompoknya Dwi Wahyuni. Jadi tugas ketua kelompok adalah memimpin teman-teman melakukan percobaan. Jika ada yang tidak paham, jelaskan dengan bahasa kalian dan pastikan semua anggota kelompok mencatat hasil di LKPD. Baik, Bu. Oh, posisi cahayanya itu maksudnya itu kan kalian punya center. Nah, itu centernya didekatkan dan juga dijauhkan, itu yang dimaksud posisi cahayanya. Oh, ada jauh, ada dekat. Iya, betul sekali, Pak. Pada pertanyaan tadi, Jadi ibu pada semakin dekat bayangannya betul sekali. Apa ada pertanyaan tadi? Kalau ketiga ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, Ibu, bayangan itu datangnya dari mana? Bayangan itu datangnya dari sumber cahaya. Kan kalian punya sumber cahaya di sini yang kita gunakan itu senter. Nah, bayangan itu datang dari sini nih, lihat ini. Oh, Ini bayangannya. Ibu bantu bayarannya apa? Bayangannya bisa kalian tulis apakah besar atau kecil. Berarti ibu Bentuk samanya sama. berarti besar-besar. Iya, ukurannya betul sih. Di sini ada berapa ini kan kalau di atasnya kayak begini, ini kalau di jauh begini sudah besar, kalau besar mereka gini. Kalau di atasnya begini kamu bisa lagi nih. Kalau ini kalau dekat bisa. Ini kan ini kalau di atas botol, ini kalau jauh bisa sampai bisa.
Ibu. Ibu adalah sumber cahaya dan benda yang menghasilkan bayang. Siapa sih nomor satu jawabannya? Nanti mungkin ada dulu. Ya oke lah. A few moments later. Apakah hasil pengamatan sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, kelompok 1 maju terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil pengamatan dan juga gambarnya ya. Yes, ma'am. Dari bapak bosnya yang lagi. Kalian ganti-ganti ya berbicara, jangan hanya satu orang saja. Ya Bu. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Nur Wahyuni. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu melalui percobaan. Jadi Nabila Hasyim akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi yang pertama adalah mengapa bayangan bisa terbentuk. Bayangan bisa terbentuk karena adanya sinar cahaya yang dihasilkan oleh benda tersebut. Yang kedua, apa yang terjadi jika posisi cahaya diubah? Jadi jawabannya, maka bayangan juga akan berubah arah akan mengenai dan membesar. Maka senter didekatkan, bayangan mengecil, jika dijauhkan membesar. Kemudian yang ketiga, benda apa saja yang dapat menghasilkan bayangan. Semua benda bisa menghasilkan bayangan. Nah, berdasarkan eksperimen tadi, berdasarkan hasil eksperimen tadi, kami sudah mengisi tabel ini. Jadi posisi cahaya senter yang kami coba tadi itu mulai dari yang dekat. Jadi pas kita eksperimen cahaya tabelnya dekat itu bentuk bayangannya itu besar dan ukuran bayangannya juga besar. Terus pada yang kedua itu posisi cahaya atau senternya jauh, maka bentuk bayangannya itu akan kecil juga. Jadi otomatis ukuran bayangannya juga kecil. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Maju teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama ada Oke, di sini saya mau menjelaskan. Kami di sini akan menjelaskan dari tugas yang dikasih oleh Ibu. Jadi yang pertama itu alat yang kami gunakan ada botol dan juga senter. Nah, di sini kami disuruh mengarahkan posisi botol dengan senter dengan jarak dekat dan jauh. Jadi, jika senter tersebut dekat, bayangannya menjadi besar. Besar. Kalau jauh, dia menjadi kecil. Yang kedua
gambar hasil pengamatan kami. Nah, ada pertanyaan, mengapa bayangan bisa terbentuk? Karena ada cahaya. Kedua, apa yang terjadi jika posisi cahaya diubah? Bentuknya juga jadi berubah. Dan benda apa saja yang dapat menghasilkan bayangan? Semuanya jika ada cahaya. Nah, selanjutnya kami akan memberitahukan jawaban kami dari 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa bayangan bisa terbentuk? Bayangan terbentuk karena adanya sumber cahaya dan ada benda yang menghasilkan bayangan. Yang kedua, pertanyaannya itu apa yang terjadi jika posisi cahaya berubah? Jadi bayangannya juga ikut berubah. Yang ketiga ada pertanyaannya, benda apa saja yang dapat menghasilkan bayangan? Jadi karena gambarnya di sini ada buku, jadi kami menulis buku. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Nah, hasil pengamatan kalian pada hari ini semuanya bagus dan benar. Gambar kalian juga semuanya bagus. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa-apa saja sumber cahaya yang kalian ketahui? Nah, cahaya adalah energi yang bisa terlihat oleh mata. Nah, sumber cahaya itu ada 2, contohnya itu matahari dan lampu senter yang seperti yang kita gunakan tadi. Sifat cahaya itu adalah bayangan terbentuk karena adanya cahaya yang terhalang oleh benda. Betul sekali. Semuanya sudah memahami pembelajaran pada hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan seseorang? Kira Ibu. Nah, silakan Mirna. Jadi Ibu, pembelajaran hari ini saya dapat tahu kalau semua benda itu bisa dilihat bayangannya kalau terdapat cahaya. Betul sekali. Sebelum kita tutup, Ibu ingin bertanya, apa hal yang paling menarik yang kita lakukan pada hari ini? Betul sekali. Nah, untuk kalian yang ingin belajar lebih jauh, coba amati bayangan kalian sendiri di luar rumah saat pagi, siang, dan sore. Catat pagi itu panjang atau pendek, siang bagaimana, dan sore bagaimana. Pikirkan mengapa berbeda. Tidak perlu dikumpulkan, cukup amati dan ingat. Iya Bu. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya pada hari ini. Kita sudah selesai untuk hari ini ya. Ibu sangat bangga dengan kalian semua. Kalian belajar dengan semangat, bekerja sama dengan baik, dan berani bertanya. Pertahankan semangat itu ya. Iya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Nabila Arsyam pimpin doa terlebih untuk teman-temannya. Sama-sama sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa sebelum. Nah, ini itu pembelajaran pada hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.